Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironima. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan web novel untuk anime Shinka no Michirenai. Dan di video kali ini kita bakal lanjutin part sebelumnya, dan kita bakal memasuki untuk WN chapter yang ke-38. Nanti kita bakal bahas beberapa chapter. Oke, tapi sebelum kita ke web novelnya, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke web novelnya, dan buat kalian yang mau lihat part sebelumnya bisa cek aja di playlist. Oke, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Karena aku dilahirkan di tempat itu, ini adalah pertama kalinya aku pergi keluar. Itu adalah keinginan yang cukup untuk Rurune hidup. Nah, kayak jadi di part sebelumnya kita udah lihat Seichi udah membeli tunggangan ya lah, namanya Rurune atau si keledai itulah ya. Yang dimana Seichi udah mendapatkan bahasa keledai lah ya. Dan itu namanya Rurune guys. Setelah susah payah mendapatinya, ini dia lanjutannya. Berbicara tentang keledai Rurune, dia adalah keledai yang telah Seichi beli dengan ragu-ragu. Karena itu setelah itu kami tidak melakukan banyak hal khusus untuk saat ini. Kami memutuskan untuk berkeliling kota sambil memikirkan apa yang harus dilakukan sampai Saria dan Altria kembali. Pokoknya tujuan jangka pendek adalah untuk bersatu kembali dengan Genji dan yang lainnya. Terlebih lagi setelah kita bersatu kembali, Seichi akan memikirkan masa depan saat Seichi sedang berpikir dengan optimis. Sementara Seichi memikirkan hal-hal yang tidak penting saat berjalan. Seichi melihat jalanan ada bau harum dari toko-toko yang membuat perut Seichi keroncongan. Meskipun seekor keledai, ia mau memakan makanan manusia. Aku pergi ke warung terdekat dan membeli 2 bagudan. Bagudan itu semacam kayak bom lah ya, atau makanan, tapi mungkin sebutannya kayak bom, mungkin makanannya bisa meledak atau apalah dari dalamnya mungkin itu. Alasan Seichi membeli makanan ini karena tertarik dengan namanya, lagi pula itu bom. Di sisi lain, Seichi sadar setelah membelinya, bukankah keledai itu herbivora? Nah ya, jadi ini si keledai harusnya makanannya itu bukan kayak daging-daging lah ya, harusnya herbivora guys. Nah, tapi sepertinya entah bagaimana Rurune menyukai bagudan ini. Nah, tiba-tiba sepasang wanita dan pria muncul. Itu bukankah dia yang menjual lukisan pada Seichi? Ya, lukisan yang Seichi beli di kota ini berasal dari wanita itu. Untuk apa yang bisa kulihat, sepertinya ada pertengkaran dari mereka. Seichi meninggalkan Rurune di tengah jalan dan menuju ke gadis itu begitu saja. Ketika Seichi semakin dekat dengan gadis itu, Seichi bisa mendengar isi pembicaraan, seniman harus lebih kreatif, ucap salah satu yang lawan bicaranya, yang penjual lukisan tersebut. Orang-orang di sekitar mereka menebak bahwa pertengkaran mungkin tidak akan selesai. Mereka semua juga khawatir ketika Seichi yang bingung tentang percakapan mereka semakin dekat. Gadis itu memperhatikan Seichi. Gadis itu berlari ke arah Seichi. Terima kasih banyak untuk waktu itu. Aku tidak menjual sama sekali. Tepat ketika aku berpikir untuk menyerah dan berhenti menjual, kamu datang dan membeli salah satu dari mereka yang memotivasiku. Dia adalah seorang ikemen, jadi itu keren. Aku sangat terkejut bahwa kamu tidak mengenalku. Ini pasti takdir. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri kepadamu. Aku Clay Berger, putra tertua Berger Marquis. Nah, jadi ini salah satu orang terkemuka lah ya. Nah, tapi karena Seichi dari dunia lain yang jelas otomatis nggak kenal. Penikmat seni, senang bertemu denganmu. Aku adalah Mei Cherry. Terima kasih telah membeli seniku. Nah, jadi ini ada percakapan antara Mei dengan Clay ya. Clay yang memperkenalkan dirinya dengan pose aneh, dan Mei yang membungkuk sopan menunjukkan beberapa makna yang berbeda ketika berbicara tentang Mei. Dia membungkuk telinga anjingnya berkedut. Itu sangat lucu. Aku Seichi. Ya, aku telah membeli lukisan itu dari Mei. Aku tidak tahu tentang seni Clay. Aku minta maaf.
Baik Sechi, aku akan memberikan satu lukisan padamu, ujar Clay. Apa ini? Perasaan dejavu yang aneh ini, dejavu itu kayak perasaan yang kayak pernah dirasain lagi gitu lah ya guys. Aku akan bertanya berjaga-jaga, apa ini? Lukisan yang Sechi terima dari Clay hanyalah sebuah segitiga yang digambar di atas kanvas besar. Senime tentu saja luar biasa dan Sechi sangat tersentuh karenanya. Namun jika kamu mengatakan itu biasa, pasti ada beberapa aspek yang umum. Kemudian Clay bertanya, apakah kamu berencana untuk mengambil bagian dalam Royal Capital Cup? Aku percaya bahwa kemampuan artistikmu sangat disesalkan, tetapi menilai dari penampilanmu, apakah kamu adalah seorang petualang? Tentu saja. Sechi seorang petualang, tapi tidak ada rencana untuk berpartisipasi dalam Royal Capital Cup, kurasa. Royal Capital Cup itu kalau nggak salah yang balapan kuda lah ya guys. Benarkah setiap tahun hadiah juara keseluruhan sangat indah? Juga bahkan jika itu adalah tempat kedua atau tiga jika seseorang menjadi seorang petualang, mereka akan mendapatkan senjata atau barang-barang di mana orang selalu menginginkannya. Karenanya, aku yakin bahwa kamu akan berpartisipasi di dalamnya, ujar Clay. Dari tempat ke-10 ke tempat ke-6 akan ada obat-obatan pemulihan yang unggul atau elixir of life yang memulihkan kekuatanmu, kekuatan sihir dan menyembuhkan luka-lukamu yang diperlukan untuk para petualang. Jadi untuk reward dari hadiah apa ini? Royal Capital Cup untuk posisi 10-6 itu obat elixir. Jika kamu ingin membelinya, mereka membutuhkan sejumlah besar uang. Adapun hadiah tempat kelima, sepertinya kamu akan menerima ikan phantom besar atau Bahamut. Menurut apa yang Sechi tahu, bahkan jika itu adalah petualang kelas A, itu diklasifikasikan sebagai monster berbahaya, ujar Mei. Meskipun aku tidak tahu detailnya, ketika Raja negara ini pergi untuk berdiskusi dengan negara lain, mereka menemukannya secara kebetulan berenang di danau besar. Salah satu dari dua kesatria hebat yang dibanggakan negara itu, sendi kesatria, obuh, pedang, Uesu sama menaklukkannya. Selain itu dalam sekejap, ujar Clay. Rurune yang ditinggalkan di sana sampai sekarang mendekat kepadaku ketika Sechi tidak menyadarinya. Jadi waktu bahas-bahas tentang makanan ini, Rurune mendekat guys, karena di sebelumnya Rurune itu sangat tertarik dengan makanan manusia guys. Aku yang memperhatikan kata-kata Rurune sebelumnya dengan diam-diam bertanya padanya. Untuk mencegah Clay dan Mei memperhatikannya, Rurune, apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin makan Bahamut? Iya, jika ada makanan lezat seperti itu, tidak ada alasan untuk tidak memakannya, ujar Rurune. Sial, Sechi tertarik dengan rasa Bahamut itu, jadi aku rasa aku akan mencoba berpartisipasi di dalamnya, ujar Sechi. Benarkah? Aku tidak begitu mengerti, tetapi jika itu masalahnya, bukankah lebih baik dengan cepat melakukan registrasimu? Jika kamu kembali ke Monster Store, tempat kamu beli keledai tadi, aku yakin kamu bisa mendaftar, namun setauku hari ini adalah batas waktu. Pendaftaran, apakah itu? Maka Sechi akan kembali sekarang dengan cepat untuk melakukan pendaftaran. Oke, kita memasuki chapter 39, judulnya Royal Capital Cup. Hari ini dapat dikatakan bahwa ini adalah tantangan yang paling ditunggu-tunggu dan juga hari dimulainya Royal Capital Cup. Pada jam selarut ini, apa yang harus aku lakukan? Kemarin setelah berpisah dari Mei dan Clay, Sechi pulang dan memperkenalkan Rurune pada Saria dan Al. Setelah itu, ketika Sechi memberitahu mereka tentang acara yang membuatku berpartisipasi dalam Royal Capital Cup ini, mereka terkejut pada awalnya, tetapi mereka segera mendukungnya. Sambil melihat kuda-kuda lain, Sechi pergi ke tempat Rurune dan membawa Rurune menjauh dari kandang dan bergerak menuju titik awal yang berada di dekat pose pemeriksaan pintu masuk ke gerbang kota Tervel di kota kekaisaran. Ketika kami sampai di gerbang, para petualang yang berpartisipasi yang menarik berbagai jenis kuda berkumpul di sana. Sekarang akhirnya dimulai Piala Royal Capital, di mana kami akan memberikan hadiah mewah setiap tahun. Aku, Luna Kirisazu, anggota Kesatria Pedang Suci dari Gadis Suci Valkyrie, didelegasikan untuk menjadi Master of Ceremonies untuk Royal Capital Cup ini. Untuk waktu yang singkat ini, aku berharap untuk bergaul dengan kalian semua, ujar Luna. Jadi kayak pembawa acara gitu guys. Suara-suara wanita terdengar di seluruh kota. Di garis start adalah peserta untuk putaran Royal Capital Cup.
ini yang wajahnya diproyeksikan ke udara. Nah, jadi kayak disiarin guys acaranya. Rurune terobsesi dengan makanan saat dia akan berseru pejabat itu mengumumkan hadiahnya. Baiklah, dari hadiah keempat adalah yang diperoleh oleh pemimpin Valkyrie Ryuzusama di dungeon, senjata kelas legendaris Sea Splitter. Selanjutnya hadiah ketiga adalah serupa juga, armor kelas legendaris yang Ryuzusama dapatkan dari dungeon Gauntlet Haja. Begitu, itu adalah hadiah kedua. Hadiah kedua adalah pemimpin kami penampilan Ryuzusama di foto yang berharga. Ini adalah permata langka dari foto mengintip dengan membayar harga tertinggi menggunakan magic formula kamera. Nah, setelah turnamen ini aku pasti akan dimarahi. Apa-apaan ini? Dari hadiah ke tempat keempat ketiga luar biasa, tapi foto untuk tempat kedua siapa yang mau itu? Aku akan pasti menangkan ini. Foto Onesama adalah tambang. Wow, Banzai Ryuzusama. Ini tidak dibandingkan dengan antusiasme dari hadiah senjata legendaris. Negara ini kacau. Nah, jadi waktu pengumuman hadiah 43 rame. Nah, tapi di hadiah yang kedua ini justru malah lebih rame guys, walaupun cuma foto anjir. Meskipun itu aturan, tidak ada satu aturan pun yang sulit. Ngomong-ngomong, kalian hanya perlu berlari mengitari tembok Royal Capital Terville sekali lagi. Namun mengganggu yang lain, melakukan tindakan berbahaya yang jelas, atau melakukan tindakan busuk akan segera didiskualifikasi. Jadi jujur ya guys. Dan ini adalah peserta untuk Royal Capital Cup ini. Yang diharapkan yang paling populer adalah kuda yang tercepat, bahkan di antara kuda-kuda Shooting Star Horse, Meteor Horse, dan Michael the Rider. Michael adalah pemenang sebelumnya dari Royal Capital Cup dan berhak untuk mengatakan bahwa ia adalah penantang utama untuk juara umum. Pejabat itu melihat para peserta dan menganalisis setiap kemampuan mereka dan memberitahu mereka. Apa artinya ini? Wow, ada pasangan konyol yang memiliki peluang 120 kali. Nama pesertanya adalah Sechi. Kuda yang ditungganginya adalah itu keledai. Pemain Sechi, apakah kamu memiliki peluang untuk menang? Pada akhirnya Sechi masih terlihat lemah sementara peserta lain pindah ke garis start. Meskipun Sechi mendengar cerita ini, kemudian video ini disiarkan ke seluruh kota dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Apakah ada lubang yang bisa Sechi gunakan untuk bersembunyi? Jelas ditertawa ya. Dari tunggangannya aja ini udah jelas kelihatan paling konyol ya, keledai ya, kecil sendiri. Nah, oke, kita masuk ke chapter 40. Rurune yang tiada taranya. Peserta lain yang memiliki kuda besar membuat aku terlihat lebih kecil karena aku menunggang keledai, serta sayangnya aku harus memulai balapan ini dari paling belakang ya. Sementara Sechi memikirkan itu, sekelompok kuda tiba-tiba masuk di garis pandanganku. Kelompok kuda karena alasan tertentu tidak bergerak di garis start. Pada saat ini petugas juga memperhatikan itu dan memanggil foto para pemain di sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba semua kuda jatuh ke tanah. Mereka semua mati. Ya, aku merasa kasihan pada kuda-kuda itu, tapi tidak berarti bahwa itu akan membatalkan balapan. Semua orang, apakah kalian di posisi awal? Kalian masing-masing baiklah. Sekarang aku akan mulai menghitung. 3, 2, 1, start. Baru dimulai, kuda-kuda mulai sekaligus. Saat awan debu membubung, penglihatanku langsung dikaburkan. Hei Rurune-san, kami yang terakhir, kamu tahu? Hei, kamu harus serius, ujar Sechi. Ini belum selesai. Tetap saja, keseriusan Rurune bukanlah ini. Ketika aku memikirkan kembali ini, aku mengingatnya juga, namun langkah Rurune masih belum berubah sedikit pun. Sambil berpikir seperti itu, aku mendengar suara pejabat itu. Wow, pasangan pemain Sechi dan Rurune tidak mengalami banyak kemajuan. Sudah kuduga, menggunakan keledai di turnamen ini mustahil, bukan? Mereka berada di tempat terakhir dalam sekejap mata. Percuma saja. Sementara pemain Sechi masih di garis start. 10 pemain teratas sudah setengah jalan. Wow, udah setengah jalan guys. Mereka secepat itu. Sechi kebingungan. Sementara Sechi mengatakan itu untuk merhatikan Rune bergumam dengan menyakitkan. Perutku. Hah? Perutmu kenapa? Tanya Sechi. Tidak peduli berapa banyak lagi aku menjerit, Rune tidak akan memakan rumput di tanah.
Nah, karena di sini si Sechi nyuruh makan rumput ya, tapi si Rurune tidak mau, guys. Sepertinya dia tidak akan makan apapun selain hal-hal yang cenderung dimakan manusia. Meskipun itu berarti mati untuk binatang, jangan biarkan mereka memakan makanan manusia. Kalau begini terus, Sechi pasti akan kalah, dan dengan cara ini Sechi pasti terlihat seperti pecundang. Apakah ada sesuatu yang bisa aku berikan padanya sebagai makanan? Gumam Sechi. Saat Sechi mencari sesuatu dengan putus asa di dalam item boxnya, semuanya adalah bahan mentah untuk dimasak, jadi tidak ada satu apapun yang bisa dimakan segera. Aku benar-benar selesai. Ya sudah, waktunya untuk menyerah. Di dalam item boxnya, matanya berhenti pada barang tertentu. Itu adalah budidaya nyata dari buah evolusi. Bangun, bisakah kamu makan ini? Kacang ini, tanya Rurune. Ini adalah buah yang menyelamatkanku dari kematian dan Saria dari keadaan darurat. Namanya adalah buah evolusi, ujar Sechi. Aku akan memakannya, balas Rurune. Itu adalah kebangkitan yang cepat. Sambil mendengarkan aku, Rurune langsung mengambil buah evolusi dan memakannya. Hei, apa yang terjadi? Benar, buah evolusi setiap kali kamu makannya, ia memiliki efek luar biasa yang langsung mengisi perutmu. Tuan, dan ini aku bisa berhasil, gumam Rurune. Baiklah, aku akan menyerahkannya padamu. Sekali lagi, Sechi memegang erat kendali dan sekarang Rurune dihidupkan kembali dan menguatkan dirinya. Cepat. Ini kecepatan bahkan lebih cepat. Rurune membuat lari pertamanya terlihat seperti kebohongan dan sekarang menunjukkan lari yang luar biasa. Beberapa orang masih bingung tentang perubahan mendadak dalam video dan lebih bingung dengan orang yang diproyeksikan dalam video. Tampaknya bagi Rurune dia terlalu fokus pada Bahamut sehingga dia tidak melihat keberadaan kumpulan serigala. Selain itu, serigala akan menyerang, menutup jarak mereka ke kuda untuk mencari peluang. Hari ini akal sehatku pecah. Sechi tidak pernah berpikir bahwa kaki keledai akan secepat ini. Serigala ditendang saat serigala yang menyedihkan menjadi mangsa tendangan Rurune. Terus menerima kuku tajamnya di wajah mereka, dan untuk sementara waktu Rurune menjadi tak tertandingi melawan serigala. Memang serigala ini memiliki atmosfer bos terakhir, tapi tertiup sekitar 20 meter ketika menerima tendangan lompat Rurune di wajahnya. Waduh, jadi Avenger. Ketika aku mulai berpikir secara filosofi, Rurune melanjutkan amukannya dan aku perhatikan bahwa kami menabrak garis akhir. Gol! Seru Luna. Karena itu, aku dan Rurune salah paham dan terlambat dan mencapai tujuan dengan kecepatan sangat tinggi. Nah, jadi karena terlalu bersemangat, si Rurune ini mencapai garis finish pada posisi 1. Nah, sedangkan makanannya itu harus di posisi 5 untuk dapat Bahamut. Kebetulan pada upacara penghargaan, ketika aku melihat orang yang akan menerima Bahamut, dia tersenyum gembira karena dia bisa memakannya bersama keluarganya. Karena itu, Sechi tidak bisa bertukar hadiah dengan dia. Selain itu, karena Sechi tidak ingin menambah kerusakan mental Rurune yang sudah sangat besar. Selain Bahamut, ada juga banyak makanan lezat di sekitar sini. Karena kita akan melakukan perjalanan keliling, kita akan mengunjungi tanah lain dan kita akan menemukan sesuatu yang lebih lezat daripada Bahamut bersama, bukan? Tuan. Oh, Rurune dengan semangat berteriak. Sementara aku memeluknya dengan kesini itu, aku dengan lembut membelai kepala Rurune. Tiba-tiba tubuh Rurune mulai memancarkan cahaya redup. Tak lama cahaya pucat secara bertahap semakin kuat. Mataku terbakar ketika aku melihat sesuatu dengan cahaya yang kuat tepat di depan mataku, diserang oleh rasa sakit yang tidak biasa. Setelah beberapa saat ketika cahaya mereda, ketika mataku pulih, entah bagaimana ada sesuatu yang lembut di dadaku. Memiliki rambut coklat dan mata coklat kemerahan yang menangis, seorang gadis yang bisa dilihat sebagai gadis cantik menatapku dengan mata terbuka dan datang memelukku dan sangat telanjang. Dengan kata lain seperti itu, Rurune berevolusi. Dia memang memakan buah evolusi dan menendang banyak serigala. Ya, tidak seperti Saria dan aku, dia hanya makan satu dan aku tidak berpikir itu membawa banyak dramatisasi. Sebelum dan sudah perubahan, bukan? Padahal cuma makan satu ya. Tapi ya, aku tidak tahu apakah aku mengerti. Ya, kamu tahu warna rambut matanya mirip dengan Rurune si keledai. Sudah pasti gadis yang kulihat di depanku ini pasti Rurune. Atau lebih tepatnya aku sudah baik dengan kata lain, karena aku satu-satunya yang berbicara di sini. Hanya satu kata yang keluar dari mulut Sechi. Wow. Oke, waifu baru terbuka guys. Nah, jadi seperti ini untuk web novel.
untuk anime Shinigami untuk chapter berapa tadi? Chapter 38 sampai 40 ya 38 sampai 40. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.